Semakin bertambah usia, otak kita bukan melemah, tapi menuntut perawatan yang lebih pintar. Dan percaya atau tidak, kadang jawabannya bukan obat mahal, tapi camilan sederhana yang mungkin sudah ada di dapur Anda. Hari ini, kita bahas 7 camilan anti pikun untuk usia 50 plus yang terbukti membantu memperkuat daya ingat, menjaga fokus, dan memperlambat penuaan otak. Siap hidup panjang dengan otak tetap tajam? Memasuki usia 50 tahun, banyak orang mulai merasakan perubahan-perubahan kecil yang sebelumnya tidak pernah begitu terasa. Ada yang mulai sering lupa menaruh kunci, lupa nama orang yang baru ditemui, atau tiba-tiba harus berpikir lebih lama hanya untuk mengingat sesuatu yang dulu sangat mudah diingat. Bukan berarti kita pikun, tapi tubuh memang sedang memberi sinyal bahwa otak butuh bantuan ekstra. Pada usia ini, tubuh perlahan mengalami penurunan alami. Aliran darah ke otak tidak secepat dulu, metabolisme mulai melambat, dan produksi hormon yang bertugas menjaga saraf tetap aktif juga berkurang. Akibatnya, sel-sel otak lebih mudah lelah, dan informasi yang masuk tidak secepat dulu untuk diproses. Ini wajar, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Yang sering banyak orang tidak sadari adalah perawatan otak tidak harus dimulai dari obat atau suplemen. Seringkali, langkah pertama justru sesederhana memilih apa yang kita makan setiap hari, terutama camilan. Karena camilan adalah makanan yang paling sering kita konsumsi tanpa sadar. Saat bosan, saat menonton TV, sambil baca buku, atau sambil menunggu cucu pulang sekolah. Sayangnya, banyak orang usia 50 plus justru memilih camilan yang tinggi gula, tinggi garam, atau yang digoreng berulang kali. Rasanya memang enak, tapi efek jangka panjangnya bisa mempercepat kerusakan sel otak. Gula berlebih membuat otak cepat letih, garam berlebihan menaikkan tekanan darah sehingga aliran darah ke otak terhambat, dan minyak jenuh merusak kesehatan pembuluh darah. Di sisi lain, camilan yang tepat dapat bekerja seperti bahan bakar premium untuk otak. Makanan yang kaya antioksidan, lemak sehat, vitamin B kompleks, dan mineral tertentu dapat membantu menjaga sel otak tetap kuat, memperbaiki sambungan antar sel saraf, dan melindungi otak dari peradangan. Ketika nutrisi otak terpenuhi, kemampuan mengingat meningkat, fokus lebih stabil, dan resiko pikun di masa tua dapat ditekan secara signifikan. Bayangkan begini, otak adalah mesin yang sudah bekerja tanpa henti sejak kita lahir. Setiap keputusan, setiap ingatan, setiap emosi, semuanya diproses oleh otak. Setelah dipakai lebih dari 50 tahun, wajar jika mesinnya butuh perawatan khusus. Dan perawatan itu bisa dimulai dari hal kecil seperti mengganti camilan harian. Selain itu, perubahan gaya hidup juga berperan besar. Usia 50 plus biasanya sudah lebih banyak di rumah, aktivitas fisik menurun, dan lebih sering terpapar stres ringan, seperti mengurus keluarga besar atau beban pikiran mengenai kesehatan. Faktor-faktor ini membuat otak lebih rentan mengalami penurunan fungsi. Tapi, justru karena aktivitas makin sedikit, tubuh makin membutuhkan nutrisi yang kerja keras untuk menjaga otak tetap aktif. Camilan sehat juga membantu menjaga gula darah tetap stabil. Ketika gula darah naik turun drastis, otak ikut terganggu. Itulah sebabnya beberapa orang yang makan makanan manis justru menjadi mudah mengantuk atau sulit berpikir jernih. Dengan camilan yang tepat, tubuh mendapatkan energi perlahan tapi stabil, sehingga otak tidak cepat lelah. Pada akhirnya, menjaga kesehatan otak bukan tentang menahan diri dari makanan enak, bukan juga tentang berpantang keras. Justru kita hanya mengganti camilan lama dengan camilan yang bukan hanya enak, tapi benar-benar bermanfaat. Camilan anti pikun ini bukan makanan sakit, tapi makanan yang membuat kita bisa tetap cerdas, tetap mandiri, tetap aktif, dan tetap menjadi diri sendiri meskipun usia terus bertambah. Dan itulah alasan utama kenapa di usia 50 plus kita bukan hanya perlu camilan, tapi perlu camilan yang bekerja melindungi otak.
Kalau kita bicara soal camilan yang sederhana, tapi punya kekuatan besar untuk menjaga kesehatan otak di usia 50 plus, almond adalah salah satu pilihan terbaik. Banyak orang mengenalnya hanya sebagai kacang mahal yang sering dipakai di kue atau coklat. Padahal, di balik bentuknya yang kecil itu, almond membawa nutrisi yang benar-benar ampuh untuk menjaga daya ingat tetap kuat. Kenapa almond begitu istimewa? Salah satu alasannya adalah kandungan vitamin E yang sangat tinggi. Vitamin E adalah antioksidan alami yang tugasnya melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat penuaan. Semakin tua usia kita, semakin banyak sel otak yang katakanlah lelah dan membutuhkan perlindungan tambahan. Vitamin E inilah yang bekerja seperti perisai, menjaga agar sel-sel otak tidak cepat rusak dan tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Selain itu, almond mengandung lemak sehat, bukan lemak jahat yang bikin kolesterol naik. Lemak sehat ini membantu melancarkan aliran darah ke otak. Dan mungkin kita jarang memikirkan hal ini, tapi otak adalah organ yang sangat bergantung pada aliran darah. Begitu aliran darah melambat, kemampuan mengingat dan fokus pun ikut menurun. Itulah mengapa almond bisa menjadi bahan bakar yang sangat efektif untuk menjaga otak tetap aktif. Dan yang menarik, Anda tidak perlu makan banyak. Cukup 10 hingga 15 butir almond setiap hari, entah sebagai teman minum teh, camilan sambil menonton TV, atau dimakan mentah setelah bersarapan. Jumlah kecil itu sudah cukup untuk memberikan efek jangka panjang pada kesehatan otak. Selain itu, almond juga praktis. Tidak perlu disimpan di lemari es, tidak mudah basi, bisa dibawa kemana saja, dan bisa dimakan kapan saja. Terutama untuk orang usia 50 plus yang mulai mengurangi makanan berat di antara waktu makan, almond bisa menjadi alternatif yang jauh lebih sehat dibanding kue kering, biskuit manis, atau gorengan. Almond juga memberi efek kenyang lebih lama. Ini penting untuk mereka yang mulai menjaga pola makan agar berat badan tidak mudah naik. Karena seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat. Makanan kecil yang bisa memberi rasa kenyang tanpa perlu makan banyak adalah pilihan cerdas. Anda mendapatkan energi cukup, tetapi tidak memberatkan pencernaan. Kelebihan lain almond adalah kemampuannya mendukung kesehatan jantung. Apa hubungannya dengan pikun? Besar sekali. Jantung yang sehat berarti aliran darah ke otak lancar. Aliran darah yang lancar berarti lebih banyak oksigen yang masuk ke otak. Oksigen yang cukup berarti sel-sel otak bisa bekerja optimal. Singkatnya, menjaga jantung sama dengan menjaga otak. Dan almond adalah salah satu makanan yang bisa melakukan keduanya sekaligus. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi almond secara rutin itu dapat membantu memperbaiki kualitas tidur. Dan kita semua tahu, tidur yang baik adalah salah satu kunci utama agar otak tetap segar. Banyak orang usia 50 plus sering mengeluh, tidur tidak nyenyak atau sering terbangun tengah malam. Dengan nutrisi yang tepat, tubuh menjadi lebih rileks dan sistem saraf lebih tenang. Kalau mau variasi, almond bisa dikombinasikan dengan yogurt, dicampur salad, atau dimakan bersama buah. Tapi dimakan begitu saja sudah cukup memberikan manfaat. Hal sederhana seperti makan almond setiap hari bisa menjadi investasi besar untuk masa depan otak Anda. Kadang kita terlalu fokus mencari solusi besar, padahal yang dibutuhkan otak hanyalah rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari. Almond mungkin terlihat biasa, tapi efeknya luar biasa. Dan ini baru camilan pertama. Kalau ada buah yang bisa disebut sebagai buahnya otak, maka jawabannya adalah berry, terutama blueberry. Buah kecil berwarna ungu gelap ini sering disebut sebagai brain berry, karena begitu banyak penelitian yang menunjukkan manfaatnya untuk daya ingat, fokus, dan kesehatan otak jangka panjang. Tapi mari kita bahas dengan sederhana, tanpa istilah rumit. Kenapa blueberry begitu hebat untuk orang usia 50 plus? Kuncinya ada pada satu zat bernama antosianin. Ini adalah pigmen alami yang memberi warna ungu kebiruan pada blueberry. Warna gelap yang cantik itu bukan sekedar warna. Itu adalah tanda bahwa buah tersebut mengandung antioksidan dalam jumlah yang sangat tinggi. Antioksidan inilah yang bertugas melawan kerusakan sel-sel otak yang terjadi akibat penuaan. Saat usia bertambah, otak mulai terkena apa yang disebut stres oksidatif, proses yang perlahan merusak sel saraf.
Stres ini membuat orang gampang lupa, sulit fokus, dan merasa otaknya berat. Antosianin pada beri bekerja seperti pasukan pembersih yang menyapu radikal bebas, sehingga otak bisa bekerja lebih ringan. Dengan kata lain, makan blueberry secara rutin adalah seperti memberi otak tenaga tambahan untuk tetap tajam meski usia makin matang. Dan tidak berhenti sampai di situ. Buah beri juga membantu memperbaiki komunikasi antar sel-sel otak. Anda mungkin pernah merasakan saat sedang berbicara, lalu tiba-tiba lupa kata apa yang mau diucapkan. Fenomena itu terjadi karena sinyal antar sel otak tidak berjalan secepat dulu. Kandungan dalam buah beri membantu memperlancar sinyal-sinyal itu, membuat proses berpikir terasa lebih lancar. Bagi sebagian orang, blueberry mungkin terasa mahal atau sulit ditemukan. Tapi kabar baiknya, Anda tidak harus terpaku pada blueberry saja. Strawberry, blackcurrant, raspberry, mulberry, atau murbei, anggur hitam pun juga punya manfaat serupa. Selama warnanya cenderung gelap atau kemerahan, biasanya kandungan antioksidannya tinggi. Buah beri juga praktis sebagai camilan. Anda bisa memakannya langsung dalam keadaan segar, mencampurnya ke yogurt, membuat infused water, atau menambahkannya ke oatmeal pagi. Rasanya manis segar, tidak membuat enek dan cocok dimakan bagi mereka yang mulai mengurangi makanan manis tapi tetap ingin sesuatu yang enak. Selain itu, beri mengandung banyak air dan serat. Ini membantu menjaga pencernaan tetap lancar. Orang usia 50+ sering mengalami masalah pencernaan karena pola makan berubah dan aktivitas fisik berkurang. Camilan kaya serat seperti beri bisa membantu menjaga tubuh tetap nyaman tanpa membuat perut begah. Satu lagi yang tidak kalah penting, buah beri membantu menjaga suasana hati. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa kandungan antioksidan dan vitamin dalam beri dapat menurunkan tingkat stres dan memperbaiki mood. Dan kita tahu, pada usia 50+, stres ringan bisa datang dari mana saja, mulai dari urusan pekerjaan, keluarga, hingga kekhawatiran soal kesehatan. Makanan yang bisa membuat mood lebih stabil tentu saja sangat berharga. Selain itu, beri rendah kalori, sehingga bisa dimakan tanpa rasa bersalah. Tidak seperti kue kering atau permen yang manisnya tinggi, beri memberikan rasa manis alami tanpa membebani gula darah. Ini sangat penting bagi yang sudah mulai menjaga gula darah atau memiliki resiko diabetes. Secara keseluruhan, beri adalah camilan cerdas. Kecil ukurannya, besar manfaatnya. Menyegarkan badan, menenangkan pikiran, dan membuat otak tetap aktif. Jika dikonsumsi secara rutin, hasilnya benar-benar terasa. Memori lebih kuat, fokus lebih baik, dan resiko pikun berkurang. Jadi kalau Anda ingin camilan yang enak, cantik, dan membuat otak tetap awet muda, blueberry dan segala jenis beri adalah teman terbaik. Dan yang paling menyenangkan, camilan ini tidak terasa seperti makanan kesehatan. Rasanya enak, warnanya menarik, dan manfaatnya nyata. Coklat sering dianggap sebagai musuh diet atau makanan manis yang harus dihindari. Tapi sebenarnya tidak semua coklat sama. Ada satu jenis coklat yang justru menjadi sahabat bagi kesehatan otak, terutama untuk usia 50 tahun ke atas, yaitu dark chocolate. Bukan coklat susu yang manis, bukan juga coklat yang penuh krim, tapi coklat hitam yang mengandung minimal 70% kakao. Kenapa dark coklat begitu istimewa? Semua berawal dari kandungan flavonoid di dalam kakao. Flavonoid adalah senyawa alami yang membantu melancarkan aliran darah, termasuk ke otak. Ketika aliran darah ke otak semakin lancar, otomatis otak mendapat lebih banyak oksigen dan nutrisi. Hasilnya, kemampuan untuk mengingat, fokus, dan berpikir jernih akan meningkat. Banyak orang tidak menyadari bahwa salah satu penyebab mudah lupa adalah sirkulasi darah yang melemah. Dark coklat membantu memperbaiki itu. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi dark coklat secara rutin dapat mempercepat respon otak saat memproses informasi, seolah-olah otak menjadi lebih gesit. Tentu saja bukan berarti kita boleh makan coklat sebanyak-banyaknya. Yang membuat dark coklat bermanfaat justru adalah kadar kakaonya yang tinggi dan kandungan gulanya yang rendah. 2 atau 3 kotak kecil sudah cukup sebagai camilan sehat.
Jumlah ini tidak hanya aman, tapi justru baik karena memberi efek positif tanpa membebani tubuh. Selain membantu fungsi otak, dark chocolate juga berperan dalam menjaga suasana hati. Orang usia 50 plus sering mengalami perubahan mood akibat perubahan hormon, stres ringan, atau kualitas tidur yang menurun. Dark chocolate mengandung senyawa yang dapat memicu pelepasan endorfin, hormon yang membuat kita merasa lebih bahagia dan rileks. Tidak heran banyak orang merasa lebih tenang setelah makan sepotong coklat hitam. Camilan ini juga cocok dikonsumsi pada sore hari, ketika tubuh mulai terasa lelah atau mengantuk. Sedikit dark coklat bisa memberikan dorongan energi yang lembut tanpa membuat tubuh kaget seperti kafein dalam jumlah besar. Cocok untuk menemani waktu membaca, waktu santai, atau saat membutuhkan fokus tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan. Keunggulan lain dari dark chocolate adalah sifat anti-inflamasi yang dimilikinya. Peradangan di dalam tubuh adalah salah satu pemicu utama penurunan fungsi otak. Dengan mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti dark chocolate, tubuh dapat melawan peradangan itu dan menjaga otak tetap sehat dalam jangka panjang. Yang menarik, dark chocolate juga fleksibel. Bisa dimakan langsung, dicampur dengan kacang almond, ditambahkan ke oatmeal, atau dicincang lalu ditaburkan di atas yogurt. Rasanya tidak terlalu manis, sedikit pahit, tapi justru itu yang membuat manfaatnya lebih terasa. Bagi mereka yang sudah terbiasa makan manis, rasa pahitnya mungkin terasa asing di awal. Tapi lama-lama justru akan lebih disukai karena memberikan rasa yang lebih dewasa. Perlu diingat bahwa efek dark coklat akan terasa lebih optimal jika dikonsumsi sebagai pengganti camilan manis lainnya. Karena apabila kita tetap makan coklat manis, permen, atau kue tinggi gula, manfaat dark coklat akan kalah oleh pengaruh buruk gula berlebih. Jadi, niat mencamil sehat harus diimbangi dengan pilihan yang bijak. Pada akhirnya, dark coklat mengajarkan satu hal sederhana. Tidak semua makanan enak itu buruk. Ada makanan yang rasanya nikmat, teksturnya lembut, aromanya menenangkan, tapi sekaligus memberi manfaat luar biasa untuk otak. Yang penting adalah bagaimana kita memilih dan mengkonsumsinya. Mungkin 2 atau 3 potong kecil dark coklat terlihat seperti camilan biasa. Tapi dampaknya untuk otak bisa sangat besar. Dan bagi usia 50 plus, menjaga otak tetap tajam adalah investasi yang tak ternilai. Yogurt mungkin terlihat seperti makanan sederhana, tapi sebenarnya ia adalah salah satu camilan paling bersahabat untuk kesehatan otak, terutama ketika dikombinasikan dengan sedikit madu. Dua bahan ini bekerja seperti pasangan yang saling melengkapi. Satu menyehatkan usus, satu lagi memberi energi lembut untuk tubuh. Dan bila usus dan energi tubuh stabil, otak ikut mendapat manfaatnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa kesehatan otak sangat dipengaruhi oleh kesehatan usus. Bahkan para ahli menyebut usus sebagai otak kedua. Alasannya sederhana. Di dalam usus tinggal miliaran bakteri baik yang membentuk ekosistem kecil. Ekosistem inilah yang membantu memproduksi hormon penting seperti serotonin, hormon yang membuat kita merasa tenang, bahagia, dan mudah fokus. Sekitar 90% serotonin tubuh dibuat di usus, bukan di otak. Jadi kalau usus tidak sehat, otomatis pikiran juga mudah kacau. Disinilah yogurt mengambil peran penting. Yogurt mengandung probiotik, yaitu bakteri baik yang tugasnya menjaga keseimbangan flora usus. Dengan mengonsumsi yogurt secara rutin, usus menjadi lebih sehat, pencernaan lebih nyaman, dan sistem saraf pun lebih stabil. Orang usia 50 plus yang sering merasa mual, kembung, atau sulit BAB, biasanya akan merasakan perbaikan setelah menjadikan yogurt sebagai camilan harian. Lalu bagaimana dengan madu? Madu memberikan energi alami yang tidak membuat gula darah naik drastis. Berbeda dengan gula atau pemanis buatan, madu memberi dorongan energi yang halus dan bertahap. Ini penting bagi usia 50 plus, yang sering merasa lemas atau mengantuk setelah makan makanan manis. Madu juga mengandung mineral dan enzim alami yang membantu tubuh lebih cepat pulih dari kelelahan. Ketika yogurt dan madu digabungkan, mereka menciptakan camilan yang menenangkan sistem pencernaan, menstabilkan mood, memberi energi yang lembut, dan membuat otak lebih mudah fokus. Bayangkan situasi yang sering dialami banyak orang setelah usia 50. Bangun pagi dengan badan agak kaku,
pikiran belum sepenuhnya nyala, atau rasa cemas kecil yang entah datang dari mana. Satu mangkuk kecil yogurt dengan madu bisa menjadi pembuka hari yang ringan dan nyaman. Tidak berat di perut, tidak terlalu manis, tapi cukup untuk membuat tubuh aktif dan pikiran lebih jernih. Selain itu, yogurt adalah makanan yang sangat serbaguna. Anda bisa memakannya begitu saja, mencampurnya dengan buah, menuangkannya di atas oatmeal, bahkan menjadikannya saus untuk salad. Kalau ingin rasa yang lebih gurih, pilih yogurt plain. Kalau ingin sedikit manis tanpa berlebihan, tambahkan 1 sendok teh madu. Tidak perlu banyak, hanya sedikit saja sudah cukup memberi rasa dan energi. Keunggulan yogurt lainnya adalah kemampuannya membantu kualitas tidur. Orang usia 50+ sering mengalami gangguan tidur, sulit terlelap, sering terbangun tengah malam, atau bangun pagi tapi merasa tidak segar. Probiotik dalam yogurt membantu tubuh menghasilkan hormon yang mendukung relaksasi. Dan madu menambah efek menenangkan dengan cara menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang malam. Ada satu hal yang juga penting. Yogurt lebih mudah dicerna dibandingkan susu bagi mereka yang mulai intoleran laktosa. Banyak orang tidak menyadari bahwa semakin bertambah usia, tubuh semakin sulit mencerna susu. Yogurt memberikan manfaat susu tanpa efek samping yang biasanya mengganggu. Secara keseluruhan, yogurt dan madu adalah camilan yang tidak rumit tapi sangat berguna. Ia bekerja dari dalam, bukan hanya memberi rasa kenyang, tapi membantu tubuh, pikiran, dan emosi berada dalam kondisi yang lebih stabil. Dan ketika tubuh stabil, otak bisa bekerja lebih optimal. Camilan ini cocok dikonsumsi pada pagi hari, setelah makan siang, atau sebagai camilan ringan sebelum tidur. Ukurannya kecil, efeknya besar, dan yang paling penting, mudah ditemukan, mudah dibuat, dan cocok untuk siapa saja. Dengan kata lain, yogurt dan madu bukan hanya camilan, tapi teman lembut bagi tubuh yang sedang memasuki usia emas. Sekarang, kita masuk ke camilan yang sering disalahpahami. Ada yang bilang alpukat itu bikin gemuk, ada yang bilang terlalu berlemak, ada juga yang cuma suka alpukat kalau dijadiin es campur penuh gula merah. Padahal, kalau dikonsumsi dengan cara yang benar, alpukat itu seperti oli mesin untuk otak. Tenang, bukan berarti otak kita jadi licin ya, tapi maksudnya membantu jalannya sinyal-sinyal otak agar tetap lancar, terutama di usia 50 ke atas ketika memori mulai sering bolong-bolong. Alpukat mengandung asam lemak tak jenuh tunggal, yaitu jenis lemak yang sama seperti yang ada di minyak zaitun. Lemak ini fungsinya penting banget. Menjaga elastisitas pembuluh darah, bantu aliran darah ke otak tetap lancar, dan mengurangi risiko inflamasi yang bisa mengacaukan daya ingat. Ibaratnya, kalau otak itu kantor, alpukat itu adalah petugas kebersihan yang datang tiap malam. Dia rapiin sampah, bersihin meja, pastikan besok pagi kantor siap dipakai kerja tanpa hambatan. Begitu juga dengan otak, terutama di bagian yang bertugas nyimpen memori jangka panjang. Cara paling simpel buat jadikan alpukat sebagai camilan anti pikun adalah dengan menyendoknya langsung. Iya, sesimpel itu. Tapi kalau mau lebih niat sedikit, Anda bisa jadikan alpukat sebagai spread di roti gandum. Rasanya lembut, gurih, dan mengenyangkan tanpa harus ditambah gula atau creamer. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang rutin makan alpukat memiliki kemampuan fokus dan daya ingat yang lebih baik dibanding yang jarang mengkonsumsi makanan berlemak sehat. Dan kabar baiknya, alpukat itu fleksibel. Bisa ditambah sedikit perasan lemon, bisa dicampur tomat, atau dibuat guacamole versi sehat tanpa banyak garam. Intinya, kita nggak perlu takut sama lemak. Yang perlu ditakuti itu gula berlebih dan lemak trans dari gorengan. Lemak alpukat itu justru seperti teman setia yang menemani otak tetap bekerja optimal di umur 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas. Jadi kalau Anda bingung mau ngemil apa sore-sore, daripada ngambil kerupuk atau roti manis, coba ambil setengah alpukat. Pelan-pelan, kunyah, rasakan teksturnya, dan bayangkan otak Anda sedang tersenyum karena dapat asupan yang dia suka. Setelah kita bahas 7 camilan anti pikun,
Sekarang saatnya menutup dengan satu hal penting. Semua kembali ke pilihan kita sehari-hari. Banyak orang mengira pikun itu datang tiba-tiba, seperti lampu mati saat hujan. Padahal kenyataannya, pikun itu seperti karat yang muncul sedikit demi sedikit, perlahan, diam-diam, dan seringnya kita sadari ketika sudah terlambat. Makanya, camilan sehat bukan cuma soal isi perut. Ini adalah langkah kecil yang punya dampak besar untuk masa depan kehidupan kita. Bayangkan, nanti ketika usia sudah 60, 70, atau bahkan 80 tahun, Anda masih bisa mengingat nama cucu Anda dengan jelas. Masih bisa ngobrol sambil tertawa tanpa lupa topiknya. Masih bisa menikmati hidup dengan kepala yang jernih, tanpa harus bergantung pada orang lain untuk mengingatkan ini itu. Semua itu mungkin, asal kita mulai dari sekarang. Dan hebatnya, langkah yang perlu diambil nggak sulit. Cukup mengganti camilan harian dengan pilihan yang lebih cerdas. Kacang kenari yang kaya omega, blueberry penuh antioksidan, yogurt, coklat hitam, buah-buahan segar, alpukat, dan camilan-camilan alami yang sudah kita bahas bersama. Anda tidak perlu diet ketat, tidak perlu makanan mahal, apalagi suplemen-suplemen yang belum jelas manfaatnya. Karena otak kita sebenarnya cuma butuh asupan yang baik, rutin, dan konsisten. Jadi mulai besok pagi, atau bahkan sekarang, di rumah, di kantor, atau dimanapun Anda menonton video ini, coba pilih satu camilan dari daftar tadi. Mulai dari satu dulu. Nikmati, biasakan, dan biarkan tubuh Anda beradaptasi. Perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Dan ingat, menjaga otak bukan hanya untuk hidup lebih panjang, tapi untuk hidup lebih berkualitas. Tetap fokus, tetap aktif, tetap bisa jadi diri sendiri meski usia terus bertambah. Jika Anda ingin video lanjutan tentang makanan sehat, cara merawat otak, cara mencegah pikun, atau tips kesehatan untuk usia 50+, tulis di komentar. Saya siap bantu buatkan kontennya untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jaga otak Anda seperti menjaga masa depan Anda. Karena hidup itu indah jika kita masih bisa mengingatnya. Untuk usia 50+, mencegah pikun bukan tentang menghafal rumus atau baca buku tebal. Cukup mulai dari apa yang Anda makan setiap hari. Pilih camilan yang benar, dan otak Anda akan tetap awet muda. Terima kasih sudah menonton. Klik like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang tua Indonesia yang otaknya tetap sehat dan tajam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.